Ya, yang tadi kami tampilkan untuk Anda adalah rekam jejak, CV, pengalaman dari dua kandidat, Ahok Jarot dan juga Anies Sandiaga. Sekali lagi sayangnya tim sukses pasangan nomor 1, Agus Silvi, menolak hadir karena sibuk, karenanya tidak bisa kami tampilkan untuk Anda rekam jejaknya. Baik, saya ingin kita bicara rekam jejak dan juga soal data. Tadi terputus ketika memang sedang hot soal data. Mari kita bicara soal data, apa data yang dimiliki yang bisa memperkuat rekam jejak yang dimiliki oleh jagoan Anda dan rekam jejak yang dimiliki oleh pilihan Anda. Siapa yang mau mulai lebih dulu? Kita mulai dari Tobas. Angka. Rekam jejaknya, kalau kita spesifik rekam jejak. Yang jelas tadi Ahok pernah jadi anggota DPRD, pernah jadi bupati, pernah jadi anggota DPR, kemudian wakil gubernur. Mas Anies juga pengalaman organisasinya sangat banyak dan juga pengalamannya di dunia di kementerian juga, kemudian penggerak berbagai organisasi. Apakah kemudian itu sejajar, apple to apple? Dan kalau memang tidak, mana yang akan lebih menyiapkan menjadi pemimpin Jakarta? Gini, jadi ada orang yang mengatakan bahwa untuk menjadi gubernur tidak harus jadi gubernur. Ya, karena itu harus lihat pengalaman di tempat lainnya. Oke, kita berangkat dari situ. Setiap orang yang ketika diberikan amanah untuk bertugas dalam bentuk apapun itu, mau dia di militer kah, mau dia di dunia pendidikan kah, atau di birokrasi, kita bisa menilai selama dia yang bersangkutan itu menjabat, apakah memiliki prestasi-prestasi. Ya, kalau untuk Pak Ahok jelas, setiap amanah yang diberikan oleh negara kepada Pak Ahok, oleh publik kepada Pak Ahok, itu semua berhasil dijalankan, ya, dengan penuh prestasi, dengan hasil yang luar biasa, dan inilah yang menunjukkan bahwa setiap kali mendapatkan amanah pasti akan dijalankan dengan baik. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Tobas. Siapa? Kalau Mas Anies Baswedan, dia pernah menjadi salah satu di antara 400 Muslim berpengaruh yang memberi penghargaan itu dari Jordania, dari Royal survei gitu, yang pada tahun itu menetapkan Mas Anies adalah salah satu orang yang berpengaruh. Terus Bang Sandiaga Uno juga pada saat itu pernah dianugerahi oleh Asia Society sebagai 21 di antara 21 pemimpin muda karena inisiatifnya. Jadi sebenarnya ini juga kalau Anda mau bilang pengakuan dunia sudah diberikan untuk dua calon Anda? Kan kalau jadi gubernur, apalagi dengan anggaran yang sudah tersedia, SDM, sumber daya manusia, pegawai yang sudah ada, menurut hemat saya sebenarnya relatif lebih mudah. Karena terdukung oleh instrumen. Lebih gampang jadi gubernur dibandingkan dengan jadi di dunia lain begitu? Di politik lebih susah, tanya. Dengan uang seadanya kita harus bisa membuat kegiatan-kegiatan. Kita harus membawa pengaruh wibawa kepada orang-orang yang mengikuti kita tanpa harus digaji. Jadi kalau kemudian ini sumber daya manusianya sudah tersedia, anggarannya sudah ada, sebenarnya tinggal kreativitas dan leadership dari kepala daerah untuk bisa berhasil atau enggak. Nah, sekarang kaitannya dengan petahana nih, angkanya ini kemiskinan ya, kalau tadi dibantah soal indeks Gini rasio, angka kemiskinannya sekarang sudah hampir 400.000 jiwa yang tambah miskin dari 360 ribuan. Kemudian proyek MRT sekarang tertunda yang sedianya akhir tahun 2018 mau selesai, diharapkan pada pelaksanaan Asian Games. Baik, saya harus potong Anda di situ supaya ada kesempatan untuk menanggapi. Silakan, Bang Ruhut, silakan ditanggapi. Angkanya juga keliru. Kegagalan. Yang mana angka yang mana nih? Ada dua angka tadi disebut. Iya, kalau yang 400.000 penduduk miskin bertambah. Itu jelas turun dari 2015 ke 2016. Dari 0,43 Gini rasio dulu ya. Itu koefisiennya 0 sampai 1. Dari 0,43 menjadi 0,41 antara 2015 ke 2016. Kemudian jumlah penduduk miskin itu menurun ya, menjadi dari bulan Maret 2015 ke bulan Maret 2016. Baik. Menurunnya berapa banyak? Menurunnya dari 3,83% ke 3,75%. Nah, jadi jangan juga kita memberikan informasi yang keliru.
Ya bahwa angka kemiskinan turun di Jangan-jangan DKI bukan, ya itu jangan-jangan bukti. memang karena beda Datanya sumber. sama. Sumbernya sama Biro Pusat Sumbernya Statistik. sama. Sumbernya DKI. sama, kenapa kemudian bisa angkanya berbeda Saya kalau nggak sumbernya Nggak tahu sama? pakai tahun yang mana, makanya Mana, tadi mana jadi yang dipilih, pertanyaan. jangan-jangan Tapi gini, dipilih yang tapi menguntungkan. gini. Yang Iya. menguntungkan calonnya itu yang dipilih, jangan-jangan seperti Ya, itu. ternyata tadi setelah saya cek, yang dipakai adalah angka 2014 ke 2015. Oke. Nah, padahal kita harus lihat yang terkini dong, angka 2015 ke 2016. Ini sudah- Jangan kemudian diputar-putar. Baik, Dicari yang paling menguntungkan, Coba, diungkap dulu. saya harus kasih kesempatan ke kedua partner yang lain. Sebelum Bang Ruhut sudah gini-gini. Sebentar dulu Bang Ruhut. Ke Panji, Anda mau menambahkan soal rekam jejak? Saya mau ngomongin soal rekam jejak yang membuat saya percaya dengan Anies Baswedan. Tidak ada pasangan calon lain, nggak ada calon lain yang punya rekam jejak seperti beliau. Beliau bisa menggerakkan orang untuk mau turun tangan. Saya kasih contoh. Indonesia Mengajar adalah gerakan yang brilian. Beliau minta lulusan terbaik IPK 3 untuk tidak langsung bekerja walaupun gaji besar menanti mereka, tapi mengabdi jadi guru di daerah pelosok. Bayangkan, anak-anak terbaik bangsa diminta Mas Anies mau turun untuk ngajar daerah pelosok. Kalau kita mau Jakarta maju butuh partisipatory publik. Cuman ada satu orang yang terbukti bisa menggerakkan orang dan itu cuma Mas Anies Baswedan. Dan kalau Mas Anies memimpin, dia bisa menggerakkan Jakarta, orang-orang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah Jakarta. Itu Baik. rekam jejak yang saya yakin. Singkat saja, saya harus break headline-nya. Singkat Bang Ruhut. Terima kasih Nana bicara rekam jejak ya. Ahok Jarot betul-betul meneladani presiden kita yang ke-7 Bapak Joko Widodo. Oke. Kenapa? Yang satu pernah bupati, yang satu 2 periode wali kota di tempat proklamator dilahirkan Bung Baik. Karno. Ya, bayangkan keren nggak? Jarot itu 2 kali wali kota. Jadi ada anak tangga. Ini kembali gubernur DKI. Ujuk-ujuk nggak pernah jadi DPRD, nggak pernah jadi bupati wali kota, mau jadi gubernur. Ini Jakarta. Jangan coba-coba miniatur Republik Indonesia. Rakyat kembali. menjadi korban. Kita harus break untuk headline-nya. Setelah headline-nya Mata Najwa masih akan kembali.